Bismillah. Cerita pendek ini diambil dari kisah nyata. Nama dan tempat disamarkan. KB steril setelah memiliki 2 anak, tak disangka Allah berkata lain. Namaku Rani. Dulu aku percaya hidupku sudah sempurna. Punya suami yang setia, 2 anak yang sehat, dan rumah sederhana yang selalu penuh tawa. Setiap pagi aku dibangunkan oleh suara riuh mereka. Langkah kaki kecil yang berlari di lantai, dan aroma teh hangat buatan suamiku, Arif. Aku masih ingat betul, 5 tahun lalu, sebuah percakapan yang akhirnya mengubah jalan hidupku. Sore itu, aku sedang melipat baju-baju mungil Dika dan Ayu di ruang tamu. Mas, kataku sambil menatap Arif yang sedang baca koran, 2 anak cukup ya? Arif menurunkan korannya tersenyum tipis. Iya, aku juga setuju. Kita bisa fokus membesarkan mereka, kasih pendidikan yang baik. Lagian biaya hidup sekarang kan enggak murah. Aku mengangguk, aku setuju. Keputusan itu kami mantapkan dan aku pun menjalani prosedur steril. Saat itu aku merasa ini pilihan terbaik. Aku membayangkan hari-hari yang tenang, membesarkan 2 anak kecilku tanpa harus memikirkan kehamilan lagi. Aku yakin ini adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Tak pernah terpikir olehku bahwa suatu hari nanti aku akan berlutut di lantai menangis, menyesali keputusan itu. Tahun demi tahun berlalu, Dika tumbuh menjadi anak cerdas dan penuh rasa ingin tahu. Dia selalu pulang dari sekolah sambil bercerita panjang lebar tentang pelajaran atau hal-hal yang ia temui di jalan. Ayu si bungsu adalah gadis kecil yang manja namun menggemaskan. Pipinya bulat, matanya besar, dan tawarannya hanya selalu membuatku lupa pada lelah. Hidup kami sederhana tapi hangat. Kami sering makan bersama di meja kecil yang hanya muat 4 kursi. Arif duduk di ujung, aku di sebelahnya, sementara Dika dan Ayu duduk saling berhadapan. Saat itu aku merasa dunia ini sudah cukup. Namun kebahagiaan memang tidak pernah tinggal selamanya. Suatu sore di awal musim hujan, Dika pulang sekolah dengan wajah pucat. Ma, kayaknya aku masuk angin, katanya sambil melepas sepatu. Aku mengelus kepalanya, memintanya mandi air hangat dan beristirahat. Keesokan harinya, demamnya semakin tinggi. Biasa aja, Ma, nanti juga sembuh, ucapnya dengan senyum tipis. Aku mengira itu hanya flu ringan. Tapi malam itu tubuhnya mendadak panas sekali. Napasnya tersengal, keringat membasahi keningnya. Aku panik. Bersama Arif aku membawanya ke rumah sakit. Aku masih ingat bau obat dan suara mesin monitor yang berbunyi cepat. Namun takdir berkata lain. Dika meninggal dunia di pelukanku dengan wajah damai yang menusuk jantungku hanya karena demam, penyakit yang sering kami anggap remeh. Aku pulang ke rumah dengan tubuh lemas sambil membawa tas sekolahnya yang masih berisi buku PR yang belum sempat ia kerjakan. Rumah kami sepi, tak ada lagi tawa Dika atau langkah kakinya yang terburu-buru. Aku mencoba menambah lubang di hatiku dengan kasih sayang berlebih untuk Ayu. Aku menjaganya lebih hati-hati, memastikan dia makan teratur, minum vitamin, dan tidak kedinginan. Setiap kali ia batuk, aku langsung gelisah. 3 tahun setelah Dika pergi, Ayu mulai batuk-batuk. Awalnya ringan, lalu semakin berat, disertai sesak napas. Berat badannya turun drastis, matanya cekung, tulangnya menonjol. Tuberkulosis, kata dokter. Seolah kata itu
tak akan membunuh. Seolah kata itu tak akan membunuhku. Aku menjalani hari-hari penuh obat, rawat inap, dan doa yang tak pernah putus. Aku menggenggam tangannya yang kecil, membisikkan janji bahwa Mama akan menjaganya sampai sembuh. Tapi janji itu tidak sempat kutepati. Ayu menghembuskan napas terakhir di usia 5 tahun. Di ruang rumah sakit yang dingin, tanganku masih memegang tangan yang kini tak lagi hangat. Kali ini aku merasa separuh jiwaku ikut dikubur bersama anakku. Malam-malamku penuh tangis. Aku sering duduk di lantai kamar, memeluk bantal kecil peninggalan Ayu, menghirup sisa bau tubuhnya yang perlahan memudar. Dan di sela-sela isak tangis, selalu ada satu penyesalan yang menikam. Aku sudah disteril. Aku tidak bisa punya anak lagi. Arif awalnya mencoba tegar. Ia memeluk setiap kali aku menangis. Tapi aku tahu dia juga terluka. Wajahnya sering kosong, pandangannya jauh. Hingga suatu sore, dia duduk di depanku. Suaranya pelan namun menghancurkan hatiku. Rani, aku ingin menikah lagi. Kalimat itu membuat napasku tercekat. Aku ingin punya anak lagi. Lanjutnya menunduk. Bukan karena aku gak sayang sama kamu, tapi aku tak membiarkannya menyelesaikan kalimatnya. Air mata sudah cukup menjawab. Aku tahu ini bukan soal cinta lagi. Ini soal kehilangan yang membuatnya ingin memulai kembali. Hari pernikahannya aku memilih tidak hadir. Aku duduk di teras rumah, memandangi halaman kosong yang dulu sering dipenuhi Dika dan Ayu bermain kejar-kejaran. Angin sore membawa aroma tanah basah mengingatkanku pada aroma makam mereka. Aku merasa kehilangan segalanya 2 kali. Pertama anak-anakku, lalu rumah tanggaku. Sejak hari itu aku hidup sendirian. Pagi hari hanya diisi dengan rutinitas yang hampa. Tidak ada lagi suara ma sarapan atau ma ikut main yuk. Yang ada hanya foto-foto mereka yang di dinding tersenyum membeku. Setiap malam aku menyalakan lilin kecil dekat foto itu. Maafkan Mama, dan bisikku. Mama kira 2 anak sudah cukup. Mama tak tahu Allah punya rencana lain. Kini aku tahu. Hidup tidak pernah benar-benar ada di tangan kita. Kita bisa merencanakan, memutuskan, bahkan merasa yakin, tapi tetap ada takdir yang berjalan di luar kendali kita. Dan aku hanya seorang ibu yang pernah merasa punya segalanya, lalu kehilangan semuanya dalam sekejap. Jadi dari kejadian ini teman-teman, ada pelajaran untuk kita semua. Bahwasanya apa yang buruk menurut kita mungkin jadi itu yang terbaik untuk kita. Tetap berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga di balik musibah jika kita hadapi dengan sabar, disitulah peluang pahala besar yang akan Allah siapkan untuk kita. Yang kedua, hendaklah kita tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat kita menyesal, seperti mensterilkan rahim padahal belum waktunya untuk steril, atau karena penyakit misalnya. Mengatur jarak kelahiran itu boleh, tapi memutus untuk tidak punya anak itu berarti kesalahan diri sendiri, yang sebaiknya seorang muslim itu menyalahkan dirinya, tidak menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, tapi kita yang zalim kepada diri kita. Maka hendaklah kita memohon kepada Allah agar kita menjalani hidup ini sesuai dengan apa yang Allah ridhoi, dan tinggalkan hal-hal yang dapat membuat kita menyesal karena perbuatan kita sendiri.
Dan apa yang sudah terjadi, maka tetap kita berbaik sangka kepada Allah dan mengakui kesalahan kita agar menjadikan ini pelajaran kepada diri kita dan orang lain. Semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum.